Di Bali yang indah, di balik kehangatan matahari dan debur ombak, ada kisah yang tak terucapkan. Dua jiwa yang berbeda dunia bertemu, terjalin dalam ikatan yang tak terduga. Budi, tukang gojek yang hidup sederhana, dan Sophie, wanita asing yang membawa beban kesepian di hatinya. Mereka saling menemukan kenyamanan, tetapi juga merasakan bahaya dari cinta yang terlarang. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Bali, sore itu, udara terasa hangat meskipun matahari mulai merendah di balik cakrawala. Di Bandara Ngurah Rai, seorang wanita asing tampak kebingungan. Dengan ransel besar di punggung dan koper kecil di tangan, dia mencari-cari taksi atau transportasi yang bisa membawanya ke hotel. "Permisi, bisa bantu saya?" tanya wanita itu dengan aksen asing. Budi, seorang tukang gojek yang sedang menunggu penumpang di dekat pintu keluar, mendengar suara itu. Dia mengangkat alis dan menoleh. Wanita itu tampak sedikit bingung, menatap ponselnya dan kemudian bertanya lagi, "Ada taksi atau gojek di sini?" Budi mendekat, sedikit tersenyum. "Mau saya antar ke hotel, Bu?" tawarnya, sambil menunjukkan aplikasinya di ponsel. Wanita itu melihat Budi, lalu melihat sekeliling. "Boleh juga, tapi kamu gojek, ya?" tanya wanita itu, memastikan. "Iya, saya Budi." "Gojek lokal," jawabnya dengan percaya diri. Tante bule itu tersenyum, merasa lega. "Oh, baiklah. Namaku Sophie. Bisa antar ke Ubud? Saya baru saja tiba dan agak bingung mencari transportasi." "Bisa, Bu. Ubud agak jauh, tapi tenang saja, saya antar." "Naik motor atau mobil?" tanya Budi. Sophie terlihat ragu sejenak. "Motor, mungkin. Saya suka angin laut." Budi menatapnya sejenak, mencoba menilai. "Oke, naik motor lebih seru. Ayo, kita berangkat." Sophie memasang helm yang diberikan Budi, lalu duduk di belakang dengan hati-hati. "Terima kasih, Budi. Aku Sophie. Jadi kamu asli Bali?" "Iya, saya asli Bali, tinggal di sini." "Tapi Ubud kan agak jauh dari sini," jawab Budi, mulai memacu motornya. "Ah, Bali memang indah. Aku suka banget suasana di sini. Tapi, aku belum terlalu tahu jalan di sini, jadi mungkin kamu bisa kasih sedikit petunjuk," kata Sophie sambil menikmati angin yang menyentuh wajahnya. Budi tersenyum. "Jangan khawatir, saya tahu jalan-jalannya. Ubud itu tempat yang tenang, banyak tempat untuk relaksasi." "Benar sekali. Itu alasan aku datang ke sini. Aku instruktur yoga. Sering sekali mengajar di Bali," Sophie menjelaskan. "Wow, yoga. Berarti kamu sudah berpengalaman di bidang itu?" tanya Budi dengan penasaran. "Ya, sedikit banyak," jawab Sophie, tertawa kecil. "Tapi Bali selalu membuatku merasa lebih hidup. Banyak hal baru yang aku temui di sini." Budi terdiam sejenak, menikmati percakapan yang berlangsung lancar. "Senang mendengarnya, Bu. Kalau begitu, saya harap kamu suka tinggal di Bali." "Terima kasih, Budi. Aku yakin aku akan suka di sini. Dan siapa tahu, mungkin aku akan sering memesan gojek dari kamu," jawab Sophie sambil tersenyum. Budi tertawa kecil. "Tentu saja, saya siap mengantarkan kapan saja." Mereka melaju lebih jauh ke arah Ubud,
dengan suara motor yang bergema di sepanjang jalanan Bali yang dipenuhi pepohonan hijau. Hari itu, perjalanan pertama mereka terasa seperti sebuah awal yang tidak terduga. Beberapa hari setelah perjalanan pertama, Budi menerima panggilan dari aplikasi Gojek. Sofi, pikir Budi, merasa senang. Dia segera menghidupkan motor dan menuju ke lokasi penjemputan. Saat sampai, Sofi sudah menunggu di depan sebuah kafe kecil. "Hai, Budi," sapa Sofi dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bu." "Mau kemana hari ini?" tanya Budi sambil membuka helmnya. "Aku mau ke pantai." "Pemandangan di sana pasti bagus untuk relaksasi," jawab Sofi, memasang helm dengan ragu. "Tapi, aku ingin coba sesuatu yang berbeda, sih. Bisa nggak kita pergi sedikit lebih lama? Aku ingin lebih banyak ngobrol." Budi mengangguk. "Tentu, Bu. Kalau begitu, kita bisa lewat jalan-jalan yang lebih sepi dan indah." Sofi tersenyum lega. "Terima kasih, Budi. Aku rasa aku butuh teman ngobrol di sini. Rasanya agak sepi, jauh dari keluarga." Di perjalanan, angin sepo-sepo mengelus wajah mereka. Mereka berbincang ringan tentang Bali, budaya lokal, dan tentu saja kehidupan masing-masing. "Kalau kamu, Budi, sudah berapa lama jadi tukang Gojek?" tanya Sofi. "Saya sudah hampir 3 tahun, Bu. Awalnya cuma iseng-iseng, tapi lama-lama jadi pekerjaan tetap. Lumayan buat bantu keluarga," jawab Budi. Sofi mendengarkan dengan seksama. "Pasti susah ya? Di sini, banyak turis yang pilih transportasi pribadi, kan?" Budi tertawa. "Iya, kadang memang agak sepi, tapi yang nggak apa-apa. Yang penting hidup kita cukup." Sofi terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku juga dulu merasa hidupku sudah cukup, sampai aku pindah ke Bali. Ternyata, ada banyak hal yang harus aku pelajari tentang diriku sendiri." Budi melirik Sofi. "Kamu sendiri, kenapa memilih Bali?" Sofi menghela napas panjang. "Aku dulu tinggal di kota besar, pekerjaan korporat, banyak tekanan. Di sini, aku merasa bisa lebih tenang. Tapi, tetap saja, kadang aku merasa kesepian." Budi merasa terharu mendengar kata-kata Sofi. "Kalau begitu, mungkin Bali bisa jadi rumah baru buat kamu, Bu." Sofi tersenyum, tapi matanya tampak sedikit sendu. "Aku harap begitu, Budi. Kadang, aku merasa butuh tempat untuk berhenti sejenak dan menemukan diriku lagi." Budi menatap jalan, memikirkan kata-kata Sofi. "Saya bisa mengantarkan kamu ke tempat-tempat yang tenang, Bu. Banyak di Bali yang bisa membantu kamu merasa lebih." "Ada." Sofi menatap Budi dengan mata yang lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik kata-katanya. "Aku rasa kamu benar, Budi. Terima kasih, ya." Sesampainya di pantai, mereka duduk di tepi, menikmati suara ombak yang berdebur. Sofi mengeluarkan matanya dari ponsel dan menatap laut, sementara Budi duduk di sampingnya, merasa nyaman meskipun tak banyak bicara. "Kadang, kita cuma perlu seseorang yang mau mendengarkan," kata Sofi akhirnya. Budi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya senang bisa jadi teman ngobrol kamu." Mereka terdiam sejenak, menikmati momen itu. Terkadang, kata-kata memang tak selalu diperlukan untuk membuat kedekatan tumbuh. 1 minggu setelah mereka mulai lebih sering bertemu, Budi menerima panggilan dari Sofi lagi. Kali ini, Sofi ingin pergi ke restoran di kawasan Jimbaran, sebuah tempat yang terkenal dengan pemandangan laut dan makanannya yang lezat.
Selamat malam, Budi. Sapa Sophie dengan antusias saat Budi datang menjemputnya di depan villa. Selamat malam, Bu. Mau kemana malam ini? Tanya Budi sambil membuka helmnya dan memandang Sophie dengan senyum. Malam ini aku ingin ke Jimbaran. Aku dengar di sana makanannya enak banget, jawab Sophie tersenyum manis. Budi mengangguk. Jimbaran memang terkenal dengan makanan lautnya. Oke, saya antar. Di perjalanan, suasana terasa lebih santai daripada biasanya. Sophie terlihat lebih ceria, sedangkan Budi menikmati angin malam yang segar. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal, tapi ada yang berbeda malam itu. Ada perasaan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Sesampainya di restoran, mereka